sidang PPKI. Saya Mada Suci Oktaviani, saya Sefia Rahmawati, saya Sarah Cynthia, saya Safira Nuraini, saya Intan Chandra Larasati. Kali ini kita akan menjelaskan tentang pengertian dari PPKI. PPKI itu apa sih? Kok kayaknya udah sering banget dengar kata PPKI? Ya, PPKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa juga disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI itu bertujuan untuk apa? Bertugas untuk apa sih? Tugasnya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sebelum ada PPKI, pernah dibuat BPUPKI, tapi BPUPKI dibubarkan oleh Jepang dan digantikan dengan PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Nah, sekarang tujuan pembentukan PPKI itu apa sih? Yang pertama adalah untuk melanjutkan hasil kerja dari BPUPKI. Yang kedua adalah meresmikan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia. Mulanya, PPKI memiliki 21 anggota loh, tapi pada akhirnya tanpa sepengetahuan Jepang, Indonesia menambahkan 6 orang anggotanya. Selanjutnya adalah hasil dari sidang-sidang PPKI yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Sidang PPKI pertama dilakukan di Gedung Tiwo Sang-in atau yang sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Awalnya sidang tersebut hendak diselenggarakan pada 16 Agustus 1945. Namun karena terjadi perbedaan pendapat di antara golongan muda dan tua, akhirnya sidang diadakan sehari setelah Indonesia merdeka. Tujuan utama diadakan sidang PPKI pertama ialah membahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut hasil sidang PPKI. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Rosmawati dan Hasan Al-Mulkan, dalam buku Pendidikan Kewarganegaraan 2020, hasil sidang PPKI pertama ialah mengesahkan Undang-Undang Dasar. Yang kedua juga dilakukan revisi Piagam Jakarta, tepatnya pada kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat tersebut kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ketiga, memilih Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Hasil sidang PPKI pertama adalah memilih Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang keempat, Komite Nasional dibentuk di seluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta. Komite Nasional dimaksudkan dengan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Sidang PPKI kedua dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasil dari sidang PPKI kedua ini adalah pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Apa aja sih 8 provinsi tersebut? 8 provinsi tersebut ialah terdiri dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan yang terakhir adalah Kalimantan. Lalu, selain pembagian wilayah menjadi 8 provinsi, hasil dari sidang PPKI kedua ini juga telah menentukan siapa pemimpin daerah dari masing-masing provinsi tersebut. Di Provinsi Sumatera dipimpin oleh gubernur bernama Teguh Muhammad Hasan. Untuk di Provinsi Jawa Barat ini dipimpin oleh gubernur bernama Sutarjo Kartohadi Kusumo. Lalu di Jawa Tengah itu gubernurnya bernama Panji Suroso. Di Jawa Timur adalah R.A. Suryo.
Lalu di Sunda Kecil itu gubernurnya bernama I Gusti Ketut Pujo. Lalu Maluku, gubernurnya bernama Latu Harhari. Lalu di Sulawesi, gubernurnya bernama Dr. GSSJ Ratulangi. Lalu untuk di provinsi terakhir yaitu Provinsi Kalimantan, gubernurnya bernama Insinyur Pangeran Muhammad Nur. Dibentuknya Komite Nasional Daerah setelah provinsi dibagi. Dibentuk Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi yang ada, kurang lebih masih sama seperti Komite Nasional. Komite Nasional Daerah juga adalah untuk membantu presiden. Dibentuknya Departemen dan Menteri hasil sidang kedua PPKI lainnya adalah merancang pembentukan departemen yang terbagi menjadi 12 bagian. Departemen tersebut juga akan dibantu dengan menteri-menteri yang telah dipilih. Ada 12 kementerian di setiap kabinetnya dan 4 menteri negara non departemen. Berikut ini nama-nama departemen dan para menterinya. RAA Wirana Kusuma, yaitu Departemen Dalam Negeri. Suprijadi Departemen Keamanan Rakyat. Supomo Kehakiman. Surahman Jokroadi Surjo Kemakmuran. Buntaran Martoatmojo Kesehatan. Ahmad Ramis Keuangan. Ahmad Subarjo Luar Negeri. Abi Kusno Jokoro Sujoso Pekerja Umum. Amir Syarifuddin Penerapan. Ki Hajar Dewantara Pengajaran. Iwakusuma Sumantri Sosial. Abi Kusno Jokro Sujoso Perhubungan. Wahid Hashim Sartono Amir dan Otto Iskandar merupakan Departemen Negara. Sidang PPKI ketiga. Sidang PPKI ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Dan untuk pertama kalinya golongan muda ikut berpartisipasi dalam sidang yang diwakili oleh Khairul Saleh, Sukarni, dan Wikana. Khairul Saleh menuntut agar PPKI menghentikan segala bentuk hubungan dengan Jepang. Para pemuda juga mendesak untuk segera membentuk tentara nasional. Hasil sidang ketiga PPKI. Pertama, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang bertugas sebagai pembantu dan penasihat presiden. Anggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah. Kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia atau PNI yang bertujuan untuk mengimplementasikan negara Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur berdasarkan kedaulatan rakyat. Partai politik nasionalis ini didirikan pada tahun 1927. 3. Membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban negara, didirikan pada tanggal 22 Agustus tahun 1945. Dan ini adalah kurang lebih gambaran ketika sidang PPKI berlangsung pada zaman itu.